Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data yang bertemakan Event Management System. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Benedict Davin Prasetyo, lalu Rendizar Satria Bariansyah, dan yang terakhir saya sendiri Laksamana Aulia Ramadhani. Apa itu sistem manajemen event? Sistem manajemen event dirancang untuk mengelola informasi terkait acara, tamu undangan, lokasi, jadwal, dan registrasi peserta. Dalam dunia event manajemen, pengelolaan dan organisasi acara menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan suatu acara. Dengan menggunakan basis data yang terstruktur dan efisien, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan acara dapat dijalankan dengan lebih efektif. Lalu terdapat proses bisnis. Yang pertama, informasi acara, yang dimana mengelola informasi acara, menambahkan acara baru ke sistem, dan yang terakhir menghapus acara yang sudah selesai. Lalu yang kedua, terdapat registrasi, yang dimana menerima pendaftaran peserta acara, memasukkan data peserta, dan yang terakhir memantau pelunasan pendaftaran peserta. Lalu yang ketiga, terdapat manajemen jadwal, yang dimana mengatur jadwal acara, menghubungkan acara dengan lokasi, dan yang terakhir penugasan staf acara. Lalu yang keempat, terdapat pelacakan keuangan, yang dimana mencatat biaya acara, memantau pengeluaran dan pemasukan acara, dan yang terakhir menghitung finansial dan profitabilitas acara. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat pelaporan dan analisis, yang dimana membuat laporan tentang acara, menganalisis data untuk mengevaluasi acara, dan yang terakhir menentukan perbaikan berdasarkan data evaluasi. Lalu terdapat entity, yang dimana terdapat acara, registrasi, lokasi, peserta, jadwal, keuangan, dan yang terakhir staff. Berikut adalah hasil ERD, yang dimana dalam tabel lokasi terdapat ID lokasi, alamat, dan nama lokasi. Lalu dalam tabel jadwal terdapat ID jadwal, waktu mulai, dan waktu selesai. Lalu dalam tabel acara terdapat ID acara, nama acara, tanggal. Lalu dalam tabel registrasi terdapat ID registrasi, tanggal daftar, dan status pembayaran. Lalu dalam tabel peserta terdapat ID peserta, nama peserta, email, dan telepon. Lalu dalam tabel keuangan terdapat ID keuangan, biaya pendaftaran, biaya total, dan biaya lokasi. Lalu yang terakhir dalam tabel staff terdapat ID staff, nama staff, dan juga posisi. Berikut adalah model relasionalnya, yang dimana dalam tabel jadwal terdapat 3 foreign key, yaitu ID acara, ID lokasi, dan ID staff. Lalu dalam tabel keuangan terdapat 1 foreign key, yaitu ID acara, dan yang terakhir dalam tabel registrasi terdapat 2 foreign key, yaitu ID acara dan ID peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Baik, saya Benedict Davin Prasetyo dan saya akan membahas tentang tabel normalisasi. Next. Di slide tabel normalisasi yang pertama terdapat 2 tabel, yaitu tabel UNF dan tabel 1 UNF. Tabel 1 UNF dan UNF ini berelasi karena tabel UNF dan 1 UNF ini sama dikarenakan tidak ada duplikasi data pada kedua tabel tersebut. Next. Oke, berikut ada tabel 2NF di slide yang sekarang. Jadi untuk mencapai tabel 2NF, kita perlu memastikan bahwa tabel sudah berada dalam 1NF. Setiap non-key atribut bergantung secara penuh pada primary key table. Dan di tabel 2NF ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel acara, yang kedua ada tabel registrasi, yang ketiga ada tabel jadwal, yang keempat ada tabel peserta, yang kelima ada tabel lokasi, yang keenam ada tabel staff, dan yang terakhir ada tabel keuangan. Selanjutnya. Oke, di tabel 3NF ini ada meliputi 7 tabel juga dan sama tabelnya dengan tabel 2NF yang di slide sebelumnya. Next.
dalam struktur 3NF kita harus memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif antar atribut. Dalam hal ini, tidak ada ketergantungan transitif yang perlu dihapus, karena setiap atribut di setiap tabel bergantung langsung pada kunci utama tabel tersebut. Oleh karena itu, struktur yang telah kita buat dalam bentuk 2NF juga memenuhi kriteria di 3NF. Next. Selanjutnya, implementasi ke MySQL akan dilanjutkan oleh Rendizar. Oke, di sini saya Rendisar Satria Bardiansyah akan menjelaskan implementasi ke MySQL. Next. Yang pertama ada DDL. Di sini kita mengambil satu contoh yaitu membuat tabel acara dengan variabel ID acara bertipe data varchar yaitu sebagai primary key. Terus ada nama acara bertipe data varchar. Terus ada tanggal tipe data date. Next. Lalu pindah ke DML. Yang pertama ada insert. Operasi insert di sini eh, jadi insert di sini berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai ke kolom pada tabel acara dengan variabel ID acara, nama acara dan tanggal dengan nilai yang sudah tertera pada kode tersebut. Next. Lalu yang kedua ada update. Fungsi update sendiri adalah memperbarui atau mengubah struktur data, di mana update di sini adalah mengeset nama acara diubah menjadi pameran budaya dengan mengambil ID acara adalah 496. Next. Lalu yang ketiga ada delete. Delete sendiri berfungsi untuk menghapus. Jadi di sini akan menghapus dari tabel registrasi dengan mengambil ID-nya yaitu A009 pada tabel registrasi tersebut. Next. Yang keempat ada select. Jadi di sini select sendiri menggunakan operator logika yaitu OR, di mana select all from acara, where nama acara, di mana nama acara festival band atau nama acara festival makanan. Jadi di sini akan mengambil beberapa nama acara dengan yang sudah ditentukan yaitu festival band dan festival makanan. Next. Yang kelima, ada union. Union di sini adalah digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel yang berbeda. Di sini ada tabel acara sama peserta. Terus, query tersebut mengambil kolom nama acara, select nama acara, dari tabel acara, dan mengganti namanya menjadi data, as data, menggunakan as data tadi. Lanjut, query juga mengambil kolom nama peserta dari tabel peserta dan menggunakan namanya menjadi data, as data itu tadi. Lalu ketika union digunakan, query akan menggabungkan kedua hasil tersebut menjadi satu set data yang tunggal. Next. Yang keenam ada sort and group by. Di sini sort yaitu mengurutkan acara berdasarkan tanggal, di mana select all from acara dari tabel acara, terus mengurutkannya dengan ascending. Terus ada group by. Group by di sini yaitu mengambil data dari tabel registrasi dan melakukan operasi-operasi menggunakan fungsi count. Terus tujuannya yaitu untuk menghitung total dari jumlah peserta yang terdaftar dalam setiap acara. Next. Yang ketujuh ada join. Join di sini yaitu untuk melakukan join berarti penggabungan antara kedua tabel yaitu registrasi dan acara.id acara. Terus menggunakan operasi join
sehingga menghasilkan gabungan antara data pada tabel acara dan registrasi. Jadi setiap baris dalam hasil gabungan tersebut akan berisi kolom-kolom dari kedua tabel yang tergabung berdasarkan kondisi yang ditentukan. Di sini menggunakan inner join. Dengan demikian, dapat mengakses informasi tentang acara yang terdaftar dalam tabel registrasi dan begitu juga sebaliknya. Next. Yang kedelapan ada subquery. Di sini subquery yaitu mengembalikan semua kolom, all atau bintang dari tabel acara yang memenuhi kondisi tersebut. Jadi misal acara yang memiliki jumlah peserta kurang dari 5 berdasarkan data yang ada di tabel registrasi. Next. Lalu di sini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, kembali lagi sama saya Davin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang store procedure. Jadi store procedure ini digunakan untuk mendapatkan daftar acara berdasarkan tanggal. Kode tersebut untuk mendapatkan daftar acara berikut adalah kode untuk mendapatkan daftar acara berdasarkan tanggal, di mana ia akan mengambil nilai data berdasarkan tanggal lalu menampilkannya di output pada tabel acara. Next. Baik, berikutnya kode tentang trigger. Trigger ini untuk melakukan validasi setiap kali data pada tabel peserta di-insert. Next. Oke, trigger ini akan dieksekusi secara otomatis setiap kali ada operasi insert pada tabel peserta. Jika validasi gagal, trigger akan membatalkan operasi insert dan mengembalikan pesan kesalahan kepada pengguna. Next. Lalu di sini ada contoh output trigger, yaitu di mana user salah menginput nomor telepon dia, lalu di sini terdapat error yang bertuliskan panjang telepon harus di antara 10 hingga 15 karakter. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari sistem manajemen event ini, dengan mengimplementasi operasi insert, join, subquery, prosedur, dan trigger, basis data sistem manajemen event dapat mengelola informasi acara peserta, registrasi, jota, lokasi, staff, dan keuangan dengan lebih efisien dan terstruktur. Lalu bisa menampilkan error saat nomor telepon yang dimasukkan kurang dari di antara 10 hingga 15 karakter. Dan dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan informasi, analisis data yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.